Dulu, ada loh sebuah mobil yang benar-benar jadi penantang seriusnya mobil sejuta umat. Banyak banget keluarga di Indonesia yang jatuh cinta sama mobil ini. Kenapa? Alasannya satu, kenyamanannya itu loh, serasa jauh lebih mewah dari harganya. Yup, kita lagi ngomongin Nissan Grand Livina L10. Tapi di balik reputasinya yang super nyaman itu, ternyata ada cerita yang, lumayan rumit. Cerita yang bikin mobil ini jadi kontroversial banget. Oke, kita bedah bareng-bareng ya ceritanya. Kiprahnya di Indonesia itu jujur aja singkat banget, cuma sekitar 6 tahun. Dari pertama muncul tahun 2007, Nissan itu rajin banget ngasih update. Ada varian Ultimate di 2009, terus ada versi mewahnya si Highway Star di 2010, facelift dikit di 2011, tahu-tahu di akhir 2012, stop, perjalanannya selesai, digantiin sama generasi L11. Singkat banget kan umurnya? Tapi dampaknya itu yang kerasa sampai sekarang. Waktu itu tuh pilihannya jelas banget. Kalau Anda cari mobil yang ya udahlah, yang penting badak, praktis, perawatannya gampang, udah pasti larinya ke Avanza. Tapi, kalau Anda pengen sesuatu yang beda, yang nyamannya kayak sedan, kabinnya lebih keren, lebih berkelas, nah, Grand Livina ini jawabannya. Dia nawarin kemewahan yang harganya masih masuk akal. Nah, sekarang coba deh kita lihat harga bekasnya. Gila loh, buat model-model awal, mobil ini bisa Anda bawa pulang dengan harga cuma sekitar 60 jutaan. Bayangin, MPV 7 penumpang, nyamannya kayak sedan, tapi harganya setara mobil LCCC. Kedengarannya kayak deal terbaik abad ini kan? Nah, eits, jangan buru-buru dulu. Nah, disinilah ceritanya jadi aneh. Ada satu sentimen, satu omongan yang kuat banget di kalangan pecinta otomotif. Semacam rahasia umum gitulah. Katanya mobil ini tuh justru sering banget dibenci sama pemiliknya sendiri. Terutama yaitu mereka yang beli dalam kondisi second. Pertanyaannya jadi simpel banget kan? Kok bisa? Mobil yang dulu dipuja-puja karena super nyaman, sekarang malah reputasinya jelek banget, penuh masalah. Sebenarnya apa sih yang bikin para pemiliknya sampai frustrasi kayak gitu? Oke, ayo kita cari tahu jawabannya satu persatu. Oke, investigasi kita mulai dari masalah-masalah yang kelihatannya sepele ya, remeh-temeh gitulah. Tapi jangan salah, ini super duper ngeganggu buat pemakaian sehari-hari. Dan yang bikin aneh, ini tuh masalah bawaan dari pabrik, bahkan dari mobil baru udah begini. Nah, kita mulai dari yang paling legendaris, AC-nya. Ini benar-benar unik, semua varian loh, bahkan yang paling mahal sekalipun, cuma dikasih satu blower di depan. Hasilnya, coba Anda bayangin. Yang duduk di depan menggigil kedinginan, yang di tengah ngerasa oke lah pas. Yang di paling belakang malah keringatan kepanasan. Komplit penderitaannya. Belum lagi, setelan kipasnya itu aneh banget. Level 1 di Livina ini kencengnya udah kayak level 2 di mobil-mobil lain. Terus yang ini nih, ini juga keanehan desain yang sukses bikin kita geleng-geleng kepala. Mobil ini tuh sama sekali nggak punya lampu kabin depan. Sama sekali. Nol. Kosong. Jadi bisa bayangin kan, kalau malam-malam mau cari uang tol, atau ada barang jatuh, ya siap-siap aja ngeraba dalam gelap. Ini sih penghematan dari pabrikan yang rasanya pelit banget. Oke, cukup ya soal gangguan-gangguan kecil tadi. Sekarang kita naik level. Kita masuk ke bagian yang benar-benar bikin pusing kepala, dan yang paling penting, bikin dompet tipis. Ini dia penyakit-penyakit kronisnya yang sering banget muncul seiring bertambahnya umur mobil. Dan ini bisa benar-benar nguras tabungan Anda. Urusan kelistrikan, nah Grand Livina ini terkenal ringkih, sensitif banget. Beda jauh deh sama rivalnya yang kita tahu, badak. Di Livina, nemu kasus sekering meleleh itu udah kayak hal biasa. Terus otaknya, ECU-nya, itu juga sering banget kena. Servisnya, jangan kaget, minimal siapin 2 juta. Itu belum termasuk perintilan lain loh, kayak central lock yang tiba-tiba ngambek atau speedometer yang mendadak mati. Pokoknya, area ini harus banget dapat perhatian ekstra. Lanjut, ini dia nih, masalah yang sering banget bikin pemiliknya nyerah, angkat tangan, mesin ngelitik. Ceritanya selalu sama. Anda bawa ke bengkel, ditune up, mesinnya bersih, suaranya hilang. Lega kan? Tapi, tunggu aja 2 atau 3 bulan. Ajaibnya, suara itu balik lagi. Terus aja begitu, berulang-ulang, kayak zombie yang nggak bisa mati. Ini siklus frustrasi yang nggak ada ujungnya, gara-gara sistem e-gearnya yang emang gampang banget bikin ruang bakar jadi kotor. Oke, sekarang dengerin baik-baik, karena ini peringatan yang sangat-sangat serius. Di belakang mesin mobil ini ada satu komponen, pelindung panas, yang bahannya kayak serabut gitu. Nah, seiring waktu, benda ini bisa jadi ketas, rapuh, terus rontok, jatuhnya kemana? Tepat ke atas header knalpot yang panasnya minta ampun. Ini beneran serius ya, kita udah nggak ngomongin biaya perbaikan lagi, tapi ini soal keselamatan nyawa, karena risikonya kebakaran. Jadi, poin paling pentingnya, kalau Anda punya atau bahkan baru kepikiran mau beli mobil ini, tolong segera periksa komponen itu.
Oke, kita semua setuju kan ya, kalau keunggulan nomor satu Livina itu ya kenyamanannya. Gak ada lawan. Tapi, di balik suspensinya yang empuk itu, ada harga yang harus dibayar. Ada tagihan perbaikan yang bisa bikin kita langsung lemes, terutama kalau mobilnya udah berumur. Mau lihat buktinya? Nih, kita lihat. Jadi, apa sih rahasia di balik kenyamanan supernya itu? Nah, jawabannya ada di sini. Sistem suspensinya Livina itu dirancang jauh lebih kompleks. Dia pakai bushing karet yang jumlahnya bejibun, banyak banget dibanding mobil sekelasnya. Tujuannya ya jelas, buat meredam getaran biar mobil terasa super halus. Tapi logikanya kan simple, makin banyak komponen, ya makin banyak juga yang bisa rusak dan minta diganti. Dan ya, tabel ini ngomong semuanya, tanpa basa-basi. Coba deh lihat perbandingannya. Sensor oksigen aja udah lebih mahal. Terus ada komponen namanya pembagi rem belakang. Harganya bisa nyentuh 5 juta rupiah. Dan lucunya, komponen ini bahkan nggak ada di mobil rivalnya. Puncaknya nih, kalau Anda mau ganti semua kaki-kakinya pakai part ori, siapin aja dana di atas 10 juta. Bener kan? Ternyata kenyamanan itu harganya mahal. Oke, setelah kita ngebahas semua masalahnya, mulai dari yang aneh, yang bikin frustrasi, sampai yang bahaya buat keselamatan dan dompet, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Dengan harga bekas yang semurah itu, apakah mobil ini sebetulnya masih layak dibeli? Kalau menurut saya pribadi, masalah utamanya itu bukan karena mobilnya 100% jelek. Bukan. Masalah sebenarnya adalah ketidakcocokan. Gini, ini tuh mobil yang manja, yang butuh perhatian ekstra. Tapi karena harga bekasnya murah banget, dia seringnya jatuh ke tangan pembeli yang nyarinya mobil badak. Mobil yang perawatannya gampang dan murah. Nah, ketika ekspektasi mobil badak ketemu sama realita mobil manja, disitulah rasa benci itu muncul. Jadi kesimpulannya gini aja biar gampang. Sebaiknya hindari mobil ini kalau Anda itu pemilik mobil pertama kali, nggak mau pusing sama urusan bengkel, dan budget buat perbaikan itu mepet banget. Serius, mobil ini bukan buat Anda. Tapi, ceritanya beda. Pertimbangkan mobil ini kalau Anda itu memang hobi ngoprek, udah paham banget sama penyakit-penyakit khasnya, dan yang pasti siap dengan biaya perawatan yang lebih mahal. Kalau Anda masuk kategori ini, kenyamanan luar biasa yang ditawarin mobil ini mungkin jadi sepadan. Pada akhirnya ya, semua kembali ke satu pertanyaan ini. Di satu sisi ada kenyamanan berkendara yang jujur aja luar biasa buat kelasnya. Tapi di sisi lain ada daftar panjang potensi masalah dan biaya perawatan yang nggak bisa dibilang sedikit. Jadi pertanyaannya untuk Anda, apakah kenyamanan itu sepadan dengan semua resikonya? Cuma Anda sendiri yang bisa menjawabnya.